nyanyi lagu ulang tahun. Emang Iya. siapa yang ulang tahun? Mbak Sisi, inget nggak? Ini hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 15 Tanggal Agustus. 15, ada yang ulang tahun. Coba ingat, Iya, apa, siapa? gereja kita ya Mas Yudin Iya ya? benar, GKJ Bandung berulang tahun hari ini. Hari ini ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, sapa dulu yuk adik-adik. Oh, iya. Lupa. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam damai buat ini kalian. ciri khas kita nih. Salam damai. Ya, adik-adik, ternyata hari ini tanggal 15 Agustus kita Ya. memperingati hari ulang tahun gereja kita. Ya, Gereja GKJ Bandung. Iya. GKJ kita, GKJ Bandung sedang berulang tahun yang ke-95. Iya, betul. 95. Oh. Iya, dan Mas Iwin, Iya. 2 hari lagi adik-adik, kita Oh. juga merayakan hari ulang tahun. Apa coba? Hari Kalian ulang ingat tahun. nggak? 17 Agustus tahun 45. Betul sekali. Kita merayakan hari ulang tahun negara kita, NKRI. Indonesia. Iya, Indonesia negara ulang tahun yang keberapa Mas Iwin? Indonesia ulang tahun ke-76. Wah, hari ini, hari Minggu ini kita istimewa sekali adik ya, Ya. adik-adik, karena ada 2 peringatan, yaitu kita memperingati hari ulang tahun gereja kita GKJ Bandung yang ke-95, dan 2 hari lagi kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. 6. Iya. Kita doakan ya adik-adik ya, dalam doa kita agar gereja kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan, sekaligus juga memberkati orang lain juga. orang lain. Iya. Dan kita berdoa agar negeri kita Indonesia Tuh, makin jaya makin jaya. dan pandemi ini segera berakhir ya Mas Yudi. Ya, benar. Kita semua berharap, kita minta pada Tuhan, pandemi boleh segera berlalu. Supaya apa, Mbak Sisi? Supaya Indonesia bisa terus maju, Maju Mas Yudi. lagi, normal lagi, Bangkit lagi. Iya, adik-adik, mari kita buka ibadah minggu hari ini Mas Yudin ya. Ya. Sekolah minggu kita. Adik-adik tentunya udah siap kan dengan Alkitabnya? Oke, Alkitabnya udah siap ya. Bajunya sudah rapi, sudah mandi. Ya. Iya, Mbak Sisi dan Mas Yudin juga sudah siap untuk bersekolah minggu bersama kalian. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersuka cita hari ini karena kami boleh bertemu lagi, kami boleh beribadah sekolah minggu bersama teman-teman sekolah minggu GKJ Bandung dan guru-gurunya. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, untuk anugerah-Mu ini. Kami ucap syukur kepadamu. Terlebih hari ini kami mau berterima kasih dan mengucap syukur karena gereja kami berulang tahun yang ke-95. Ya. Kami berdoa agar gereja kami semakin diberkati Tuhan dan gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Ya Tuhan, kami juga kali ini berdoa buat negeri kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, agar negeri kami ini Indonesia boleh segera berakhir pandemi dari negeri kita dan Indonesia dapat bangkit kembali, Indonesia dapat maju dan jaya. Tuhan berkati gereja kami, berkati negeri kami Indonesia, dan terlebih berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi terang dan garam bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Pimpin kami semua dari awal, pertengahan, dan akhir hingga akhir. Tuhan, pimpin kami dengan hati yang sukacita untuk memuji dan menyembah-Mu. Pimpin kami juga saat nanti kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami percaya
Tuhan ada bersama kami di setiap rumah anak-anak sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Yunus. Itu lanjutan dari pelajaran yang lalu ya Mbak Sisi? Iya, betul sekali Mas Yuwin. Adik-adik ingat kan? Ya. Minggu lalu kakak sekolah minggu kalian bercerita tentang Yunus. Hari ini kita akan dengarkan kelanjutannya. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu tentang Yunus ya. Lagunya beda nih ya Yunus. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Itulah tadi pujian kita tentang Yunus. Adik-adik, karena Yunus tidak taat, dia jadi banyak masalah ya Mas Yuwin? Iya. Nah, kita belajar dari kisah Yunus supaya kita belajar taat dan setia sama Tuhan ya Mas? Ya, betul. Kita harus taat, setia, supaya kita tidak seperti Yunus, jadi banyak masalah, malah dapat hukuman. Ya, dilempar ke laut, dimakan ikan. Betul, Mas Yuwin. Tapi disitulah dia sadar sepertinya ya. Kita dengarkan cerita kelanjutannya. Mungkin itu ada Ya. jawabannya ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian Kusiapkan Hatiku. Adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Baik. Kita undang Roh Kudus
untuk menolong kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan belajar melakukannya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo adik-adik. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Niken. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Mas Win, pimpin doa ya, sebelum kita dengar firman. Ya, baik. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bersamamu hari ini. Kami sudah menyanyikan lagu memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami hati dan pikiran yang mendengar firman-Mu agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau mendampingi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Mbak Niken, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Niken. Selamat pagi adik-adik, semangat pagi, semangat ya sekolah minggunya walaupun kita sekolah minggunya online. Nah, pada pagi hari ini bersama Mbak Niken kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus berkhotbah di Niniwe. Nah, kalian bisa baca cerita ini di Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Ayo, bagi kalian yang sudah siap Alkitabnya, dibuka ya Alkitabnya. Oke deh, kita langsung saja simak cerita tentang Yunus yang berkhotbah di Niniwe. Oh iya, sebelum kita menyimak cerita nih ya, coba Mbak tanya, ada nggak di antara kalian yang pernah berbuat nakal? Contoh, marah-marah, bertengkar dengan teman, bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik. Ada nggak di antara kalian yang pernah seperti itu? Nah, pasti di antara kalian ada dong yang menjawab, nggak pernah dong Mbak, aku kan anak yang baik. Oke deh, great job. Pertahankan ya, tetap jadi anak yang baik. Nah, tapi ada juga di antara kalian pasti yang menjawab, pernah sih Mbak, aku pernah nggak nurut sama ibuku. Aku pernah berantem sama temanku. Aku pernah berantem sama kakak atau adikku. Aku pernah ngejek temanku, dan lain-lain. Kalau kalian pernah nakal, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Tuhan mau kok mengampuni orang berdosa, seperti di cerita Mbak yang satu ini. Pada hari ini, Mbak akan bercerita tentang perjalanan Yunus yang berkhotbah di sebuah kota yang bernama Niniwe. Pada perjalanan sebelumnya, Yunus diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan firman ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Di kota tersebut, konon katanya, rakyatnya hidup dalam dosa sehingga Allah mengutus Yunus untuk memberitakan firman Tuhan ke sana. Nah, tapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Nah, pada perjalanannya ke Tarsis, dia menghadapi badai. Kemudian dia dibuang oleh awak kapal ke laut supaya badai itu berhenti. Dan Tuhan mengirim seekor ikan yang besar sekali untuk memakan Yunus. Tapi Yunus tidak mati, dia tinggal di dalam perut ikan. Setelah itu Tuhan berbicara pada Yunus selama Yunus ada di perut ikan. Sampai pada akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut dan ia terdampar di sebuah daratan. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Yunus, "Yunus, bangunlah, pergi ke Niniwe dan sampaikan kepada mereka seruan yang kufirmankan kepadamu." Bergegaslah Yunus pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Setelah melalui perjalanan 3 hari lamanya, sampailah Yunus di kota yang begitu mengagumkan besarnya itu. Sesampainya di kota Niniwe, Yunus bergegas berkeliling ke seluruh penjuru kota Niniwe dan menyerukan ajakan bertobat kepada seluruh warga di kota itu. 40 hari lagi, maka Niniwe akan dihancurkan. Begitu kata Yunus. Mendengar kata Yunus, orang Niniwe
banyak yang percaya kepada Allah. Kemudian banyak dari mereka yang mengenakan kain kabung dan berpuasa untuk melakukan pertobatan. Berita mengenai pertobatan tersebut sampai ke telinga raja. Merespon hal tersebut, Raja Niniwe juga mulai percaya kepada Allah. Ia meninggalkan singgasananya, menanggalkan jubahnya, dan menggantinya dengan kain kabung. Kemudian, raja duduk di atas abu. Tidak hanya itu, raja mengumumkan dan mengajak rakyatnya untuk bertobat dan berpuasa. Seluruh Niniwe melakukan aksi pertobatan. Mereka berpuasa dan bertobat. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak, bahkan ternak pun melakukan aksi puasa tersebut. Melihat apa yang orang-orang Niniwe lakukan, mereka menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, dan mau percaya kepada Allah. Allah menyesal karena telah merencanakan untuk menghancurkan Niniwe. Hati Allah tergerak, dan pada akhirnya Allah mengampuni semua orang di Niniwe. Allah tidak jadi menghukum orang Niniwe. Setelah itu, seluruh orang di Niniwe bersuka cita karena mereka terlepas dari hukuman Allah. Nah, adik-adik, dari kisah cerita rakyat Niniwe, kita jadi tahu Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan senang memberi pengampunan bagi umatnya yang dengan rendah hati bersedia mengaku kesalahannya, dosanya. Tapi tidak hanya bersedia mengaku dosa di hadapan Tuhan, tetapi juga harus mau berubah. Kalau tadinya adik-adik pernah nakal sama teman, nah Tuhan ingin adik-adik berubah menjadi teman yang baik bagi teman-teman adik-adik. Dan perbuatan lainnya yang kurang baik, Tuhan mau umatnya berubah. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi siapapun yang berdosa dan mau berubah. Itu cerita tentang perjalanan Yunus di kota Niniwe. Semoga bisa menjadi berkat ya bagi adik-adik semua. Tetap semangat! Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Seru kan? Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mbak Vista akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga-Mu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya apa yang sudah kami dengarkan tadi bisa menjadi pedoman untuk kami melakukan setiap aktivitas kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan beri kesehatan dan kekuatan, baik dari papa, mama, adik, kakak kami, agar kami bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan lancar ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati studi kami masing-masing yang masih harus menjalani sekolah online Bapa. Kiranya Engkau berkati agar kami tetap bisa melakukan sekolah online juga dengan sukacita ya Tuhan. Dan kiranya Engkau tetap sertai kami, beri kami kesehatan dan kekuatan agar kami bisa melalui pandemi ini dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi bisa menjadi berkat ya buat adik-adik semua. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan berkati.